garing. Nah, kok gini kali ya? Ya, oke. Greetings dulu atau deep condolences dulu ya? Oke, ya. Lanjut. Kabur. Kabur. ABT, KRD, SP, C, Pansi, gak jelas. KP, udah, gak jelas. Deep condolences dulu kali ya. Oke, deep condolences. Oke, yuk, mulai yuk. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu menanti tayangan-tayangan di YouTube channel aku. Dan pokoknya selalu supportnya. Thank you banget karena kita sudah selalu memberikan update-update. Akhirnya aku bisa comeback stronger di 2022 ini. Dan kebetulan pas banget ya kan. Ini pas banget dengan momen Chinese New Year. Jadi buat teman-teman yang merayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek ya. Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga tahun baru di tahun ini gitu kan ya, tahun macan air itu bisa mendatangkan lebih banyak lagi sukacita, kedamaian, cuannya lebih banyak lagi buat kita semua. Dan pokoknya tetap bahagia, senang-senang, happy-happy, dan stay healthy pastinya ya. Kali ini kita di rangkaian kaleidoskop terakhir. Yang jelas aku bakal kasih compare terdanding ya, karena ini tinggal 2 ajang wahid yang bener-bener akhir tahun. Sebenarnya harusnya sih ada 3 gitu kan ya, cuma kan yang Miss World itu kan dipospon lagi gitu kan ya, karena memang kemarin banyak banget yang terkena COVID, termasuk Carla Yules gitu. Jadi akhirnya kita akan mau compare. Waduh, ini sama-sama grande ini ya. Yang satu ajangnya baru dimulai di tahun 2013 ya, yang satu udah 70 tahun diselenggarakan, 70 kali nih gitu. Siapa lagi? Apalagi kalau bukan Miss Universe versus Miss Grand International 2021 ya. Jadi without any further ado, langsung aja kita jump to the video. Kita bahas langsung Miss Grand International 2021. Oke, kita lanjutin lagi. Kalau sekarang kita akan membahas Miss Grand International 2021 ya, yang kembali diselenggarakan di Thailand. Dan kali ini ada beberapa hal-hal yang terhighlight banget, yang unik banget ya. Salah satu contohnya adalah semua finalis itu diharuskan membawa mahkota dari ajang nasional mereka masing-masing ke karantina. Which is itu yang sangat-sangat strange dari sebuah ajang pageant internasional, karena Miss Universe, Miss World gitu kan ya, atau Miss International, Miss Supranational, semua ajang tuh nggak pernah meminta para kontestannya untuk membawa crown nasional mereka gitu. Tapi ini Miss Grand International meminta mereka untuk membawa crownnya. Jadi makanya kemarin waktu aku lihat updateannya Sophia Rogan gitu kan ya, waktu di bandara pakai mahkota, aku pikir cuma pakai mahkota di bandara aja gitu sebagai foto-foto, tapi ternyata dibawa ke Bangkok kayak gitu. Bangkok apa mana nih? Bangkok ya. Yeay. Kita lanjutin lagi. Jadi Miss Grand International 2021 ini adalah ajang yang ke-9, karena as I said before gitu kan ya, ini ajang sudah dari tahun 2013. Wow ya. Dan akhirnya nanti Abina Apia Miss Grand 2020 ya, Miss Grand International 2020 akan memahkotai successor-nya gitu. Tapi sebelumnya ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru-seru pastinya dari Miss Grand International, karena ini walaupun pesertanya lebih sedikit gitu kan ya, yaitu adalah 59 peserta, tapi tetap seru banget ya, apalagi panggungnya. Oh my god, panggungnya itu keren banget. Oke, ya. Terus kemudian jadi ada
Apa nih? Seperti biasa, seperti biasa kalau ada yang namanya Miss Grand International adalah pre-arrival voting gitu kan ya. Jadi menentukan 5 orang yang akan dinner bareng sama Mr. Nawat. Terus abis itu sama juga si vice presidennya gitu kan ya. Terus abis itu sama si Abina Apia ini gitu kan. Oke, Teresa gitu kan ya. Jadi makan malam bersama special dinner gitu kan ya. Nawat Isara Grizel, presiden dan juga pendiri dari Miss Grand International Organization. Kemudian vice presidennya Teresa Chaivisut dan Miss Abina Apia. Kalau ngomongin Abina Apia tuh langsung kayak gitu, Abina Apia. Di salah satu kesempatan kayak gitu-gitu ya. Dan pemenangnya ngagetin banget karena tahun ini didominasi sama negara-negara Asia. Ya, aku sebutin langsung aja. Ada Vietnam, Nguyen Thuc Thuy Thien. Kemudian ada Kamboja, Sotida Pokim Teng. Kemudian ada Philippines, Samantha Panlilio. Dan Indonesia, Sofia Louis Rogan. Dan yang terakhir adalah Guatemala, yaitu adalah Maria Jose Sasso Melendez. Sorry kalau salah ngomong ya. Itu dari 5 pemenang yang berkesempatan dinner spesial bersama Mr. Nawat dan juga Teresa dan Abina Apia kayak gitu-gitu. Terus ini kita mendapatkan pemenang untuk kita langsung bacain aja. Ada kategori-kategori atribut yang diadain sama Miss Grand International gitu kan ya. Seperti Best in Swimsuit gitu kan ya. Ini adalah voting pemenangnya. Kalau pemenang yang ditentukan, ya ada 2 pemenang nih. Pemenang yang ditentukan oleh Dewan Juri adalah Puerto Rico, yaitu adalah Vivian Diaz Arroyo. Dan by voting adalah dari Vietnam, ya, Nguyen Thuc Thuy Thien. Kenapa Indonesia nggak menang ya? Oke deh, tapi Indonesia masuk 5 besar loh, si Sofia Rogan itu, oke? Terus kemudian nih ada, what is it? Ini nih. Ada yang baru, ini kayaknya baru deh, soalnya sebelum-sebelumnya nggak ada gitu. Lottery Prizes Event, jadi 5 kontestan yang mendapat poin voting pakaian renang tertinggi di aplikasi Instagram dari periode 22 sampai 22 November 2021 silam gitu kan ya. Dan 7 kontestan terpilih dari pilihan juri langsung lainnya akan mendapatkan kesempatan untuk menghadiri acara Lottery Prizes bersama kantor lotre pemerintah Thailand. Oke, jadi kayak ada event khusus di Thailand gitu kan ya. Pemenang dari pilihan voting ada Indonesia, Sofia Louis Rogan. Vietnam, Nguyen Thuc Thuy Thien. Kemudian Ekuador, Andrea Aguilera Paredes. Ini best friendnya si Sofia Rogan ya. Ada juga Paraguay ya, si Andrea Jimena Sosa Martinez. Kemudian ada Malaysia, Lisalini Kanaran gitu. Terus ada lagi nih yang pilihan dewan jurinya adalah Thailand, Indy Johnson. Kemudian Spain, Alba Dunkenberg Morales. Kemudian Brazil, Lorena Gonzalez Rodriguez. Germany, Luisa Victoria Mals. India, Manika Seokan. Sorry kalau salah. Sorry ya kalau salah ya. Japan, ada Chika Mizuno. Dan juga Australia, Angelina Amores gitu. Best National Costume, pemenangnya ada 3 lagi ya. Ini adalah setelah babak National Costume yang sudah dilombakan gitu kan ya. 10 kontestan akan dipilih melalui jumlah poin voting tertinggi via Facebook dan juga Instagram. Nanti 10 kontestan lagi terpilih langsung oleh Dewan Juri. 10 kontestan lagi dipilih langsung oleh Dewan Juri gitu kan ya. Dan 3 pemenang akan diumumkan di malam finalnya gitu. Dan 3 pemenang yang diumumkan adalah Malaysia, siapa ini namanya? Agak susah, sorry ya. Lisalini Kanaran, kemudian Peru Samantha Elizabeth Batalanos. Dan kemudian ada Angola Marcia Marilia Menezes ya. Yang terpilih voting gak usah dibacain ya, banyak banget lah ya. Ada juga kostumnya si Sofia Rogan, ada Indonesia pasti, karena jempol-jempol para PL itu semangat banget kalau buat ngevote Indonesia gitu ya kan. Pasti Indonesia tuh pasti ada di jajaran walaupun tidak terpilih misalnya di pilihan juri, tapi voting teratas tuh pasti ada Indonesia kayak gitu. And then next ini adalah
Miss Popular Vote ini adalah mekanisme voting yang dilakukan melalui aplikasi Starphone. Ini kayak Mobstar kali ya. Setelah terpilih 5 besar dengan poin voting tertinggi, voting dilakukan kembali untuk menentukan pemenang. Ya, pemenang penghargaan ini akan diumumkan di malam final. Dan ternyata pemenangnya adalah Cambodia. Sotidapok Kim Teng, ya, yang menang kayak gitu. Aduh, apalagi nih? Oke. Dan ada beberapa negara debut seperti Bangladesh, Liberia, dan juga Siberia, ya. Kemudian ada beberapa negara yang berkompetisi kembali, yaitu adalah Pakistan, Angola, Honduras, Northern Ireland, Belgium, Hong Kong, Armenia, Australia, Curacao, dan juga Haiti. Gitu. Dan juga nih ternyata ada penghargaan dari sponsor ya setelah yang satu ini. Oke, kita sebelum ke hasil atau result dari Miss Grand International ini gitu kan ya. Ternyata ada beberapa sponsor award gitu kan ya, yang ada di dari portal pageant, kemudian dari beberapa sponsor-sponsor yang ada kayak gitu, seperti Grand Performance Award gitu kan ya, yang dimenangkan oleh Miss Grand Panama, Katie Nairobi Saicedo Richards ya. Sorry kalau salah, sorry banget. Terus kemudian ada Grand Spirit Award yang tahun lalu dimenangkan oleh siapa itu namanya? Oh my god. Ya itulah ya pokoknya, celing yang ini ya. Ireland or Norway ya. Norway ya, Miss Grand Norway if I'm mistaken, sorry. Nah ini sekarang dimenangkan oleh Armenia, Christina Goharik Ayanian. Kemudian Grand Pageants Choice Awards yang dimenangkan oleh Vietnam, Nguyen Tuc Thuy Thien gitu. Dan Miss Global Beauties MGI 2021 back to back kita dapatkan nih. Jadi Indonesia kembali mendapatkan gelar dari Global Beauties ya sebagai Miss Global Beauties MGI 2021, yaitu Sophia Rogan. Cling. Gitar. Dan akhirnya diumumkanlah 20 besar ya, yang akan langsung advance ke semifinalis gitu. Oke. Langsung aja. Untuk acaranya sih sebenarnya banyak banget sih untuk detail-detailnya. Cuma memang kan ini karena Kaleidoskop, you guys already knew gitu kan ya sebenarnya betapa wownya, megahnya Miss Grand International ini. Tapi ternyata mungkin ada bedanya ya kalau misalnya Miss Grand International 2020 waktu itu kan ada kegiatan pre-karantina gitu ya. Mereka harus isolasi mandiri di hotel masing-masing, terus habis itu dikasih challenge gitu kan ya. Tapi kayaknya tahun kemarin karena aku kurang ngikutin kali ya, kayaknya nggak ada deh if I'm not mistaken. Jadi kalau misalnya ada, ternyata ada gitu kan ya. Sorry kalau aku salah. Jadi make sure kalian komen di bawah gitu kan ya. Jadi make sure kasih tahu aku kalau misalnya aku skip ternyata. Oke, langsung kita ke 20 besar. Ini langsung diumumin adalah 20 negara. Ini urutan pemanggilannya adalah Costa Rica, Ecuador, France, Australia, Malaysia, kemudian ada Brazil, kemudian ada juga India, and then the 8th spot Colombia, the 9th spot Myanmar, kemudian ada Belanda, Nigeria, Germany, kemudian ada Indonesia di Lucky 13 loh, oh my god. Terus kemudian ada Spain, Dominican Republic, ada juga Vietnam, ada Puerto Rico, Venezuela, Afrika Selatan atau South Africa, dan juga Angola. Beberapa negara-negara yang oke, bisa nih. Keren. Habis itu advance gitu kan ya. Advance ke Mandos yang namanya 10 besar. Tapi di 10 besar ini adalah dikasih, ini ada yang satunya adalah Miss Popular Vote kayak gitu. Popular Vote tadi Sapose Kamboja ya. Kamboja masuk gak sih? Oh 20 besarnya gak masuk cuy. Yes. Habis itu kemudian dipilihlah 10 besar. 10 besar adalah 9 yang dari 20 besar. Kemudian yang satu itu adalah Popular Vote. Jadi Popular Vote-nya dimenangkan oleh Kambodia ya. Kemudian yang kedua ada Venezuela. Ini yang dari 20 besar tadi ya. Ada Venezuela, kemudian Costa Rica,
Indonesia di urutan keempat, sorry diumuminnya. Kemudian Spain, South Africa, Puerto Rico, Vietnam, Brazil, dan juga Ekuador. Gitu ya. Dari 10 besar ini seperti biasa speech gitu kan ya, tentang apa yang menjadi advocacy dan juga concern mereka untuk menggalakkan yang namanya Stop War and Violence ya, seperti tag yang dari Migrant International Organization fokusnya di mana, main fokusnya. Kemudian dari nanti 10 besar itu langsunglah ditentukan top 5-nya setelah itu gitu ya. Kemudian langsung kita kali ini kita membahas ini kali ya. Sebelum kita ke 5 besar, kita membahas Sophia Rogan dulu kali ya. Setelah yang ini. Oke, karena sebelum kita langsung lanjut ke babak 5 besarnya gitu kan ya, kita sekarang bahas sedikit tentang Sophia Rogan. Karena ini Sophia Rogan ini adalah salah satu produk handpick dari Yayasan Dunia Mega Bintang, tapi ternyata wow banget gitu. Karena memang sebenarnya Sophia Rogan ini sebelum join sebagai Miss Grand Indonesia gitu kan ya, ini memang sudah dilirik atau sudah menjadi wishlist para PL gitu kan ya untuk join any pageant kayak gitu, apapun, gak cuma MGI. Jadi pernah di gadang-gadang ayolah daftar PI juga gitu, atau mungkin ikut kontes, yang penting menjadi representatif Indonesia di pageant internasional kayak gitu, apapun ajangnya. Dan ternyata diliriklah oleh Yayasan Dunia Mega Bintang dan menjadi penerus dari Aura Karisma, yaitu adalah Sophia Rogan gitu, right. Terus abis itu di training, kemudian presscon yang megah itu juga wow gitu kan ya. Kita kayak optimis banget sih sebenarnya. Kayak Sophia Rogan ini mengingatkan aku sama Jihan Almira Syedid. Oke, again ya, kita bahas Supra. Kayak Supra tuh banyak banget di channel YouTubeku tuh kayak bahas apa ininya Supra. Kayak kemarin juga ada bahas Supra lagi gitu. Maksudnya gini, tapi kayak remind me of Jihan. Kita kayak ada kayak keyakinan, oke, kayaknya Golden Crown balik lagi ke Indonesia gitu kan ya, dari melalui Sophia Rogan. Tapi ternyata memang rezeki belum ya, tapi terhenti di 10 besar juga, second cut. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, walaupun agak nyesek ya. Terus kemudian adalah top 5 ya. Ini top 5-nya ini adalah Vietnam, Ekuador, Puerto Rico, South Africa, dan juga Brazil. Ini aku agak ngeri-ngeri sedap gitu, karena kan pas yang udah terakhir tuh kayak ngeri-ngeri gitu sih. Kayak aku tuh pengen banget sebenarnya beberapa negara baru yang belum pernah masuk top 5 masuk juga gitu loh, tapi harus ada Indonesianya. Agak bias ya, tapi kayak aku tuh waktu 10 besar tuh berharap kayak misalnya ayolah kayak Angola kan nggak masuk 10 besar ya, kayak Afrika Selatan, South Africa itu kan belum pernah masuk ke 5 besar. Ayolah bisa lah, karena looknya tuh juga bagus, keren gitu loh. Tapi ternyata dia masuk dan menyingkirkan Sophia Rogan tuh kayak sedih. Tapi ternyata bener kan, terbukti kan. Maksudnya kita nggak terima Sophia Rogan cuma 10 besar, tapi kita nggak barbar dong. Berarti bener kan waktu itu si Andres lah itu harusnya ngecek tuh apakah bener-bener orang Indonesia atau bukan. Karena kita tuh kalau misalnya ya if it is fair and square, ya udah kita terima dengan apapun hasilnya gitu loh. Kita yang nggak yang protes gimana gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas lagi, ntar kita dikiranya gimana gitu. Tapi yang jelas kayak gitu. Maksudnya Sophia Rogan kan nyesek juga nih kita ya sebagai PL Indonesia, tapi ya kita nggak barbar gitu kan, nggak ngata-ngatain atau gimana kayak gitu. Ya mungkin ada 1-2, tapi kan ya itu tuh it doesn't consider as pageant lovers kayak gitu loh. Jadi ya sebenarnya kemarin Andres Lay sebelum kamu did what you did gitu kan ya, harusnya cross check dulu lah itu akun dari mana gitu ya kan. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur disantap di pagi hari. Right, lanjut lagi. Sudah di top 5 itu ada dikasih pertanyaan lah seperti biasa, Q&A gitu kan, Q&A 5 besar. Akhirnya habis itu langsung menentukan ya siapakah runner up 4, runner up 3, runner up 2, terus habis itu tulis standingnya. Oke. Kalau di kemarin kan MGI 2020 aku sempat salah ya kayaknya ya. Salah informasi, harusnya kan ternyata kalau sudah sampai top 3 itu
dikasih pertanyaan lagi ya kan di mana apa namanya di malam finalnya itu. Tapi aku kemarin ngomongnya top 2 karena aku keingetnya kayak MGI 2021 ini kayak gitu. Jadi diumumkanlah runner up 4 atau juara kelimanya itu adalah South Africa, John Van Dam. Kemudian runner up ketiganya itu adalah Puerto Rico, Vivian Diaz Arroyo gitu kan ya. Terus abis itu setelah tahun lalu cuma 10 besar, sekarang masuk ke top 5, keren. Abis itu adalah runner up kedua atau juara tiganya itu adalah Brazil. Ini aku kaget sih sebenarnya, kayak I thought Brazil bisa tulah standing gitu karena dia stand out banget dengan pixie cut rambutnya yang cakep itu. Aku kira bakal ya at least top 2 lah kayak gitu, tapi ternyata ya udahlah top 3 itu better lah ya udahlah nggak apa-apa lah, Bas harus bersyukur. Ini aku kenapa sih tepok habis itu kemudian tersisalah gitu kan ya, tersisalah 2 orang, yaitu adalah Vietnam dan juga Ekuador, yaitu adalah Vietnam oleh Nguyen Tuc Tuy Tien dan juga Ekuador oleh Andrea Victoria Aguilera Paredes, bestinya si Sophie Rogan gitu. Terus habis itu ya aku jadi inget ini cuplikannya si ada yang si Ekuador tuh sedih kalau si Sofia nggak masuk ke 5 besar kayak gitu, ada editannya gitu kan ya. Oke, lanjut. Setelah itu kan diumumin tuh gandengan tangan gitu segala macam, tapi ternyata belum final gitu. Jadi dewan juri masih butuh 1 kali lagi. Ini kayak kebiasaan lama-lama MG ini ya. Tahun lalu top 3, sekarang top 2-nya gitu. Jadi ini dikasih pertanyaan final round gitu kan ya, yang menentukan siapakah yang layak untuk menjadi MGI 2021. Oke. Terus ada pertanyaannya itu adalah mengapa kamu layak, kalau nggak salah mengapa kamu layak untuk menjadi the next Miss Grand International kayak gitu. Terus kayak sebenarnya aku tuh daripada Vietnam gitu kan ya, aku tuh lebih mendukung Ekuador, bukan karena bestinya Sophia Rogan, tapi kayak matches aja gitu loh, kayak keren ditempelin golden aura, ceplok, nemplok gitu kan, kayak keren gitulah menurutku personally ya gitu. Tapi ternyata jawabannya agak kecengklak, kayak it matches my gown, kayak awal she started with that kayak ya mbak, Oke, your gown is golden, terus ngopo, terus kenapa kayak gitu. Tapi ya udahlah, udah kan itu ya. Terus habis itu uniknya lagi nih Vietnam ini, mungkin aku nggak, if I'm not mistaken ya, kalau nggak salah itu tuh dia itu pernah tinggal di Thailand apa gimana, aku tuh lupa. Jadi dia tuh lumayan fasih bahasa Thailand juga, again, dan terjadi lagi. Dijawab lah, pokoknya awalnya tuh ngejawabnya pakai bahasa Inggris biasa, habis itu mulailah muncul bahasa Thailand. Bahasa Thailand itu muncul, dan ini kayak lucu ya, MG ini milih siapa yang fasih bahasa aslinya gitu ya. Oke. Boleh. Nah, ada lagi yang aku highlight karena di malam prelims gitu kan, beberapa national director tuh datang gitu kan ya. Terus abis itu ternyata di malam final ada pengumumannya bahwa Miss Grand International 2022 bakal diselenggarakan di Indonesia. Yeay! Senang banget, akan ada di Bali dan juga Jakarta gitu. Mungkin kalau Bali itu untuk swimsuit competitionnya gitu kan ya, karena menghindari ntar kalau di Jakarta kenapa kan pushang juga, dan lebih bagus di Bali sih sebenarnya gitu. Jadi aku lupa bulannya kapan, pokoknya bakal diadakan di Bali dan juga Jakarta di Indonesia gitu. Dan ternyata Claire Miss Grand International 2015 yang nggak di-dethrone sih, cuma dia kan menggantikan juga gitu kan ya. Terus abis itu setelah dia lengser dari jabatannya, terus dia pursue untuk ikut yang namanya Miss Universe Australia gitu. Jadi akhirnya dia dicopot lah gelarnya, tapi ternyata besok katanya bakal diundang, rumornya dari pageant lovers kayak gitu. Dan juga portal pageant, dari portal pageant tuh katanya bakal diundang. Jadi kayak excited banget kayak gitu ya. Overall kalau menurut aku acaranya sih oke banget, tapi ini aku sekilas aja ya, maksudnya bukan yang bakal compare langsung gitu ya.
Aku seneng banget, MGI keren banget. Stage-nya ini menurutku adalah stage yang wow, karena ini keren banget. Ini kayak LED-nya keren. Apa namanya? Grafis di apa namanya? LED yang tadi udah, terus habis itu stage-nya juga keren banget. Jadi bisa meng-highlight gaun-gaun yang sparkling gitu, dan apalagi MGI terkenal dengan gaun-gaun bupatinya gitu kan ya. Gaun bupati alias buka paha tinggi, jadi kayak keren banget aja. Cuma mungkin kemasan-kemasan beberapa sesi ada yang beberapa kayak agak boring gitu kan ya. Let's say mungkin I don't know, pembawaan host atau segala macam, mungkin bintang tamunya juga boleh lebih international gitu kan ya, karena ya if you want to step up your game dan beat Miss Universe atau any other pageant gitu kan ya, ya itu stage dari segala macam overall udah oke. Cuma memang yang namanya kayak let's say bintang tamu lah gitu. Host tuh nggak usah lah, nggak apa-apa lah ya kayak gitu. Terus tapi bintang tamu boleh lah ya, boleh bintang tamunya tuh yang lebih wow kayak gitu kan, pasti budget ada lah ya. Oke, jadi segitu tentang Miss Grand International. Kalau nanti mungkin ada kekurangan, salah-salah kayak gitu kan ya, boleh comment down below ya. And now let's jump to Miss Universe. Sekarang kita lanjutin lagi. Kalau tadi sudah kita mengupas tentang Miss Grand International 2021, sekarang saatnya aku membahas tentang Miss Universe 2021. Tapi sebelum itu, karena ini sudah kejadian kemarin gitu, karena ini aku lagi tag-nya di tanggal 1 Februari. Di tanggal 31 Januari kemarin mendapatkan kabar kalau former Miss USA 2019 angkatannya Fred di Miss Universe gitu kan ya, 2019, Cheslie Grace itu meninggal dunia karena dia melompat dari lantai 60 di gedung apartemennya. Rumornya, katanya, beritanya tentang karena apa namanya isu mental health kayak gitu. Jadi if you need any companion atau need any person to talk to, better untuk consult, karena mental health is a serious matter gitu kan ya. Jadi you should not feel alone, you are loved. Jadi pokoknya yang namanya mental health harus memang benar-benar diperhatikan. Ini karena itu yang apa namanya ya, salah satu yang membuat kita tetap keep going as a humans kayak gitu ya, untuk kita tetap keep our sanity kayak gitu, dan juga biar kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Dan pokoknya intinya hati kita, mental kita terjaga dengan baik kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita akan membahas Miss Universe 2021 ya. Pokoknya rest in love, rest in peace Cheslie ya. Sekarang kita akan membahas Miss Universe 2021 yang memang ternyata sudah dari awal itu banyak kontroversinya. Kenapa? Karena pertama nih, banyak sih. Jadi Miss Universe 2021 itu diadakan di tanggal 13 Desember 2021 ya. Oke. Terus kemudian ini diadakan di Eilat Mesir lagi. Kenapa Mesir? Di Eilat Israel ya. You know Israel. Jadi karena di Israel ini beberapa negara tidak ada atau tidak ikut, seperti ada Myanmar, kemudian ada Malaysia, Uruguay, kemudian ada Barbados, Belize, dan juga negara kita Indonesia. Kalau dari Malaysia, Indonesia, Myanmar gitu kan, waktu itu udah ada edarannya gitu kan ya. Alasannya sih karena due to the pandemic COVID-19 gitu. Cuma I'm not so sure. Nggak ada yang bercanda. Jadi kayak alasannya memang COVID, cuma mungkin I don't know ya. Jadi ya itulah, jadinya negara kita nggak berkompetisi. Sedih banget. Jadi aku nggak tahu deh, ini kesannya kita bukan kesannya, sorry kok kesannya ini jadi kayak kita tuh
terputus placementnya kah otomatis kayak gitu atau gimana nggak tahu, tapi kan yang jelas kita 3 tahun terakhir selalu placement gitu kan ya. Nah 2021 ini karena kita withdraw nggak ikut, jadinya ya gitulah ya. Terus kemudian tapi ada beberapa negara lagi balik sih, kayak Equatorial Guinea, sorry ya kalau salah, Germany kemarin di tahun 2020 nggak berkompetisi gitu kan ya. Greece, Guatemala, Hungary, Kenya, Morocco, kemudian ada Namibia, Nigeria, Sweden, dan juga Turkey itu kembali lagi berkompetisi gitu ya. Dan Miss Universe 2021 ini adalah edisi ke-70 ya, anniversary yang ke-70. Wow, it's quite years ya. Long term banget ya, karena aduh banyak banget sih. Dan Andrea Meza dari Meksiko as Miss Universe 2020 so far gitu ya, menjadi Miss Universe dengan reign terpendek atau tersingkat kayak gitu by far kayak gitu, karena memang ya dipilihnya baru Mei kemarin. Desember udah crowning, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan doang. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting sudah merasakan crown dari Mowat itu. Kemudian presentersnya Steve Harvey balik lagi ya as requested, karena kan waktu dari dulu kayak udah berapa tahun Steve Harvey terus bosan nih PL ya kan. Terus habis itu complaints, akhirnya diganti Mario Lopez sama Olivia Culpo kemarin. Lemes Olivia Culpo-nya, complaints lagi, balikin lagi Steve Harvey. Dah entahlah maunya apa lagi. Steve Harvey kembali menjadi host, kemudian ada kayak komentator, yaitu adalah Carson Kressley dan mendiang Chesley Chris gitu ya. Kemudian ada hiburannya, ini adalah Noah Kirei dan juga Jojo. Nah maksudku kayak gini tuh loh, maksudnya walaupun salah satunya Noah Kirei itu nggak tahu ya, mungkin artis Israel, tapi ada international artisnya kayak gitu, kayak Miss Universe ini walaupun memang ajang udah wahid dan juga udah senior banget gitu kan ya, tapi dia tetap mengundangnya penyanyi internasional kayak gitu ya. Kemudian adalah venue-nya di Universe Dome Eilat Israel ya, dan lisensi untuk broadcasternya adalah Fox dan juga Telemundo kayak gitu. Dan ada satu negara yang debut, yaitu adalah Bahrain gitu. Oke. Nah, oke. Jadi ternyata memang karena ini diadakannya di Israel gitu kan ya, walaupun berlangsung lancar, tapi ternyata ada drama-drama juga yang terjadi. Seperti nih kemarin sempat Miss South Africa Lalena Messwane gitu kan ya. Dia kan berangkat sih, dan juga akhirnya resultnya adalah jadi juara 3 gitu kan ya. Tapi ternyata dia sebelum berangkat gitu ya, pokoknya selama prepare berangkat itu dia sempat mendapatkan protes kayak gitu. Jadi dia diboykot karena si Miss Universe ini diadakan di Israel kayak gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah dikirim kayak gitu segala macam, pokoknya didesak jangan dikirim karena kan memang ya isu politik dan segala macam gitu kan ya. Jadi dia diminta untuk boykot Miss Universe yang diadakan di Israel dan tidak mengikuti atau withdraw kayak gitu. Tapi Lalela Messwane ini refuse to boycott the competition karena dia walaupun dia dapat pressure yang kencang banget dari pemerintah government South Africa dan juga dari masyarakat gitu kan ya, tapi dia tetap berangkat kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Terus kemudian ada special awards seperti Miss Universe 2020 kemarin gitu kan ya. Ada special awards, yaitu adalah Spirit of the Carnival Award ya kan, dan juga Social Impact Award. Dan Miss The Bahamas ini anehnya, bukan aneh sih, kenapa aku ngomongnya aneh ya. Ini uniknya gitu kan ya, ini uniknya Bahamas tuh menjadi
namanya diganti jadi The Bahamas gitu kan ya. Itu memenangkan Spirit of Carnival Award, jadi dia nanti akan naik kapal pesiar cruise gitu kan ya, karena dia mendapatkan Spirit of Carnival Award itu. Dan kemudian Miss Chile mendapatkan Social Impact Award gitu. And then sistem placementnya ini adalah 16 besar ya. Jadi mengecil lagi, kalau kemarin kan Ayuma top 21 ya. Sekarang cuma 16 besar. Oke. Jadi 16 besar itu ada banyak banget. Ada banget negara-negara yang bikin shocking gitu kan ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu judge-nya ya. Judge-nya ini adalah ada putri dari Steve Harvey, yaitu Lori Harvey. Kemudian ada supermodel Adriana Lima. Kemudian ada Puerto Rican artist, ada Mari Lopez. Ada Iris Mittener, Miss Universe 2016. Kemudian ada Urvashi Rautela ya, Miss Universe India 2015 dan juga Indian actress. Terus kemudian ada Filipino actress and model Marian Rivera. Kemudian ada Rena Sofer. Ada Chesley Chris sebagai host di malam final dan juga juri di preliminary judge kayak gitu ya. Jadi di malam preliminary competition dia jadi judge ya kan, si Chesley ya. Kemudian ada Rina Moore ya, yaitu adalah Miss Universe 1976 yang berasal dari Israel tapi cuma sebagai preliminary judge kayak gitu. Oke. Langsung sistemnya adalah top 16, kemudian abis top 16 top 10, kemudian top 5. Kemudian langsung diumumkan dari top 5 itu adalah top 3-nya kayak gitu. Jadi sistemnya balik lagi ke IMG. Di IMG dari eranya, if I'm not mistaken, dari eranya si ini, eranya awal-awal IMG kayak gitu. Kalau yang kemarin kan yang 2020 kan sempat balik lagi ke eranya Trump gitu kan ya. Jadi benar-benar dari 5 besar itu diumumin tuh langsung 5 besar, jadi gak ada cut next cut untuk top 3. Jadi kayak 5 besar itu udah kayak finalnya, nanti langsung diumumin fourth runner up, third runner up, second runner up, langsung tuh last standing. Tapi kemarin enggak, jadi diumuminnya benar-benar dari 5 besar tuh diambil 3 lagi kayak gitu untuk final Q&A kayak gitu. Jadi sistemnya dibalik lagi ke IMG ya. Top 16 ini aku bacain yang terhenti di top 16 aja gitu kan ya. Ada beberapa negara-negara yang wow akhirnya bisa make it gitu kan ya. Seperti ada Singapore, itu yang aku shock banget, kaget banget karena wow bisa ya Singapore. Nandita Bana itu masuk ke top 16. Kemudian ada Jepang lagi, akhirnya Jepang masuk lagi ke top 16 gitu kan ya. Juri Watanabe. Kemudian ada Great Britain, Emma Collingridge. Kemudian ada Brenda Smith, ada dari Panama itu tadi ya. Kemudian Venezuela, Luisette Materan ya. Aku kaget ya, Venezuela tuh padahal bagus, yang aku menurutku waktu aku bikin video reaction prelims gitu kan ya, aku pikir dia top 5 bisa lah, tapi ternyata top 16 doang cuy. Dan juga yang berhasil lolos melalui vote itu adalah Vietnam, Nguyen Hoin Kim Duyen gitu. Kemudian lanjut ke top 10. Yang terhenti di top 10 adalah ini France atau Prancis ya, Clemence Bottineau. Kemudian ada juga United States, USA, itu adalah Elle Smith. Yang fun fact-nya dia tuh bener-bener baru kepilih beberapa, aku lupa deh, pokoknya deket-deket sama finalnya Miss Universe kayak gitu-gitu. Dan aku tuh amazed aja dia bisa menyiapkan national costume, gown, kemudian apalagi pokoknya baju prepare-nya untuk berangkat ke Israel. Kalau misalnya finalnya di USA juga, mungkin ya walaupun negara bagian mana gitu kan, tapi it's okay lah ya. Ini di luar negeri dan dia bisa, oh my god, salut. Dan Elle Smith ini katanya fun fact-nya dia baru ikut pageant tuh baru-baru kayak gitu. Intinya bukan veteran pageant atau gimana, udah lama. Jadi bukan kayak udah lama ikut pageant, tapi ternyata ya baru ikut pageant gitu. Dan tapi udah keren banget. Kemudian ada tadi Puerto Rico, Michelle Colon. Ini aku kaget juga, aku kira bisa top 5 tapi itu cuma top 10 ya.
Kemudian abis itu ada 2 negara baru yang sudah lama nggak masuk placement, apalagi especially Bahamas gitu kan ya. Akhirnya masuk ke placement. Yaitu adalah yang pertama The Bahamas, as I said before, Chantel O'Brien. Itu yang aku juga pun di prelims aku prediksi dia bisa make it far kayak gitu. Dan juga Aruba ya. Aruba adalah Teslie Zimmerman kayak gitu. Kemudian moving on to top 5 ya. Ini top 5 ini yang satu oke lah, aku duga-duga bakal ada, yaitu Colombia ya, Valeria Ayos. Tapi yang satu ini, yang satu ini itu gak terputus 11 tahun ya, dari 2010. Siapa lagi kalau bukan Philippines ya. I'm not saying the hate way ya, gak membenci pokoknya kayak gitu ya. Tapi Beatrice Luigi Gomez itu kayak sebenarnya auranya tuh gak terlalu wow keluar gimana gitu kan ya, kayak previous Miss Universe Philippines kayak gitu ya. Tapi kayak somehow she can make it top 5 kayak gitu. Dan sebelum kita ke top 3, aku lupa mention apa namanya, Thailand. Oh my god, Thailand Unplaced. Tuh kayak, tapi aku gini, aku waktu di prelims I don't consider dia nggak akan placement kayak gitu ya, atau unplaced tuh nggak bakal nggak terlintas di pikiranku, karena campaign yang dibawa oleh si Anne Scott Kemis ini adalah bener-bener topik seksi yang topik seksi itu maksudnya topik yang hangat, yang lagi in-innya, dan apalagi Miss Universe gak bakal melewatkan ini gitu. Tapi ternyata Unplaced, aku gak tahu, mungkin deep interviewnya kurang atau prelimsnya dia kurang, katakan banyak banget dapat kritik kan kayak prelimsnya gaunnya lecek kayak gitu. Aku juga baru sadar, oh iya nih gaunnya lecek, aku kayak nggak nyadar gitu, karena mereka tuh mengkritik, mungkin aku kiranya kritiknya tuh kayak gaunnya not typical beauty queen gown gitu, beauty pageant gown, tapi kayak menurutku ya udah oke aja. Tapi ternyata lecek, aku nggak tahu dia disabotage atau ya memang lecek, aku juga nggak ngerti. Tapi kayak kaget sih, I am in shock gitu, as shock as aku consider Philippines bisa top 5 tahun ini. Kayak auranya Beatrice tuh kurang. Mungkin kalau misalnya yang maju wakilnya Maureen atau Katrina Dimaranan oke lah kayak gitu. Ya kan? Ya tapi ya udahlah ya. Keren Philippines. Oke. 2 tahun setelah kemarin 2019 2020 cuma first cut, sekarang sampai top 5. And then kita masuk ke 3 besar. Ini 3 besar itu udah yang menurutku nggak cuma look tapi public speakingnya keren-keren, dan ini 3-3-nya oke lah. Tapi aku aku pengennya 2 besarnya ya yang terjadi gitu. Ya, jadi ada India, South Africa, Paraguay gitu kan ya. Aku agak ngeri sih kalau South Africa menang lagi tuh, kayak ini bayar berapa, nggak ada yang bercanda. Iya. Tapi South Africa ini berhasil redeem gitu kayaknya setelah 2020 tuh Unplaced. Aku juga heran Natasha Hubert tuh kurang apa gitu. Tapi akhirnya sekarang Lalela Mswane datang ya, langsung top 3 ya. MS Swane ya, MS Swane apanya, MS Go apa, MS Glow. beda ya. Lalela Mswane ini berhasil jadi juara 3. Kemudian top 2-nya tuh bener-bener yang gimana ya, top 2-nya tuh bener-bener yang aku pengen banget dari awal, karena aku ngelihat 2 orang ini, 2 finalis ini tuh yang paling gorgeous, yang paling catching my eye kayak gitu ya. Jadi kayak si Nadia Ferreira dari Paraguay dan juga India Harna Sandu gitu kan ya. Kayak either way aku suka lah, pokoknya siapapun yang menang monggo lah kayak gitu, ikhlas kayak gitu. Iya, kita siap menyambut di Indonesia. Tapi kayak aku tuh agak ragu kalau Paraguay menang tuh, the fact that 2020 tuh udah Latinas, Meksiko gitu kan ya. Walaupun harusnya Peru yang menang. Janik Maceta. Oke, intermezzo. Jadi kayak aduh, Paraguay tuh tapi cantik. Maksudnya kayak kapan lagi Paraguay bagus banget gitu loh wakilnya.
kayak gitu. Mega favorit yang bener-bener di mega favoritin tapi bisa berhasil gak El Tocuyo gitu. Kalau yang El Tocuyo si ini Spanyol. El Tocuyo. Oke, lanjut. Jadi sama Thailand sih, Thailand juga El Tocuyo sih, tapi soalnya Thailand kan juga diprediksi pasti masuk tapi unplaced. Oke, dan akhirnya first runner up itu adalah Paraguay, Nadia Ferreira, dan juga Miss Universe 2021 adalah India, Harna Sandhu setelah 21 years ya, if I'm not mistaken. 21 years pergi crown Miss Universe dari negara India. Dan beberapa tahun terakhir kemarin sebelum yang 3 tahun terakhir gini kan ya, itu penampilannya like a yo-yo gitu kan ya, tapi ternyata berhasil dibuktikan dari 2019 Vortika Singh top 20, kemudian kemarin Adeline Castellino juga top 5, dan sekarang Harna Sandhu menjadi Miss Universe 2021. keren banget aku juga, dan jawabannya tuh on point banget dan aku suka, itu enak banget. Kayak udah menang kayak gitu ya. Overall untuk Miss Universe ini kan ya, stage-nya sih better karena mungkin gimana ya, kalau diadain di luar negeri tuh pengen negara itu tuh si host country itu kayak pengen kayak ibaratnya ada selling pointnya gitu yang lebih wow, walaupun tidak semeriah ketika diadain di Thailand atau Filipina, tapi paling meriah Thailand sih sebenarnya kayak. Tapi mungkin kan karena kemarin Thailand sama Filipina kan bukan pas Covid gitu kan ya, jadi mungkin di Israel ini mungkin rame juga, cuma kan tapi terbatas, harus protokol kesehatan, jadi nggak bisa banyak kayak gitu, jadi sepi gitu. Dan stage-nya sih not bad ya, stage-nya not bad dan better lah kayak gitu. 2020 oke, kayak tapi ini juga oke juga, better lah kayak gitu. Jadi good job untuk tim Miss Universe Organization ya. Nih. Oke. Kita akan compare abis ini. Oke, sekarang saatnya kita compare gitu kan ya, Miss Grand International 2021 dan juga Miss Universe 2021. I must say untuk kita akan compare dari stage, lighting dan segala macam, pokoknya tampilannya, looknya gitu kan ya, kemudian terus segi acaranya, terus segi tingkat ini pageantnya, pesertanya, outfitnya gitu kan ya, terus habis itu pemenangnya gitu ya. Yang pertama, stage semuanya itu terdapat. Nah, kayak aku tuh kayak ngelihat stage MG itu, walaupun waktu itu aku ngerekam yang ngantuk-ngantuk kayak kayak gitu, oh my god, kayak gitu. Aku tuh feel excited kayak gitu. Jadi yang membuat aku semangat tuh itu yang pertama. Next, yang kedua itu adalah untuk apa tadi aku ngomong? Apa namanya, kayak acaranya, program-programnya itu untuk kegiatan sih lebih rame MGI ya. Cuma memang kalau Miss Universe tuh nggak perlu kegiatan-kegiatan yang gimana banget. Cuma ya pasti orang akan memperhatikan gitu, kayak misalnya walaupun Indonesia nggak lagi ikut gitu kan, tapi ya beberapa PL-PL-nya juga tetap ngikutin kayak gitu, karena ya Miss Universe sudah terkenal dan ajang paling wahid gitu, ajang nomor 1 menurutku di beauty pageant gitu kan ya, untuk urutan beauty pageant. Jadi kayak ya udah, mau gak ada acara heboh-heboh tetap dilirik kayak gitu. Kemudian dari segi outfitnya, kalau untuk dari segi gaun tuh masih ada banyak yang kecengklak tuh di Miss Universe, karena kayak ya Miss MGI juga ada yang kecengklak sih, tapi kayak Miss Universe itu gaun yang bagus-bagus tuh pada gaun-gaun cari main aman dan typical beauty queen atau beauty pageant kayak gitu, bener-bener yang old school lah kayak gitu lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang MG itu kayak inovasi, cuma mungkin nyebelinnya adalah nggak ada inovasi yang gimana gitu. Jadi kayak mereka tuh mostly copy gitu loh, copycat dari misalnya cara jalannya previous winner, atau misalnya ngikutin siapa tema untuk gaunnya kayak gitu-gitu. Jadi ngikutin siapa yang kemarin sempat viral. Jadi kayak
nggak ada creativity tersendiri kayak gitu-gitu. Terus kemudian dari pemenang, kalau dari pemenang sih menurut aku tetap menang Miss Universe, karena dari jawabannya itu Harnas Sandu tuh kayak Miss Universe tuh bener-bener mencari spokesperson gitu kan ya. Mungkin memang beauty pageant tetap mengedepankan kecantikan, tapi Miss Universe ini ya dia menjadi mencari spokesperson yang dimana I believe ketika Harnas Sandu said anything, it's believable gitu loh. Beda kan sama yang Nguyen Tik Tien ini, kayak MGI 2021 ini kayak agak kurang ya. Top 5 itu ya sebenarnya Sofia Rogan sih yang I don't know, kayak bener-bener 5 besar ini ya. 5 besar ini kayak ya paling mendekati South Africa. Cuma ya jawabannya agak kurang juga kemarin. Terus kemudian Ecuador juga agak kurang. Jadi kayak gimana sih? Ya mungkin next edition harus lebih baik ya. Bener-bener public speakingnya juga harus diperhatikan, karena kan ada kampanye Stop War and Violence. Kalau misalnya tidak bisa disampaikan dengan baik, gimana ya kan, kayak gitu. Terus overall acara sih so far I must say tetap Miss Universe yang menang, karena satu gini, mungkin dari segi stage-nya MGI menang ya, tapi kayak mesti dari kemasan acara itu oke, MGI ada dance opening segala macam bla 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 heboh, tapi when it comes to kayak bintang tamu terus habis itu rangkaian acara coba itu kayak kurang kayak gitu-gitu ya. Tapi aku salut sih ketika MGI ada pengumuman the next host country gitu kan ya, karena Indonesia itu dia langsung memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi menurut aku gak cuma Indonesia, waktu di 2019 kan rencananya kan 2020 bakal diadain di Venezuela lagi. Nah itu tuh kayak juga ada penghormatannya juga kayak gitu. Nah terus habis itu setelah aku nonton juga oh ya ada kok kayak gitu. Terus habis itu juga di MGI 2021 kemarin kan mau nanti 2022 ini, tahun ini kan di Indonesia itu juga ada penghormatan negara Indonesia as a host country kayak gitu. Terus habis itu langsung bermunculan tuh meme-meme yang kayak misalnya ya mau belajar bahasa Indonesia boleh ya mau buka jasa ngelesin bahasa Indonesia untuk peserta pageant di MGI 2022 nanti boleh kayak gitu. Tapi menurut aku I must say tetap Miss Universe, karena openingnya udah wow, openingnya Miss Universe-nya lumayan wow. Terus kemudian ada international artist yang kita tahu juga, walaupun ada Noah Kirei juga, I don't know Noah Kirei who, tapi kayak ada Jojo gitu kan ya. Terus abis itu runtutan acaranya itu kayak nggak ngebosenin ya, walaupun itu aja tapi kayak oke lah, smooth sailing juga gitu kan ya. Terus overall ya kita tidak bisa langsung judge langsung MGI lebih baik dari Miss Universe atau kebalikannya, atau Miss Universe lebih baik dari MGI. Cuma memang ada beberapa faktor yang MGI lebih unggul dan ada beberapa faktor yang Miss Universe lebih unggul. Jadi ya sebagai penikmat pageant atau pageant lovers ya dua-duanya sangat layak dinikmati, dan I cannot really wait untuk pageant di tahun 2022 nanti ini seperti apa. Kita tunggu aja nanti ya. So overall itu semoga bisa memberikan pengetahuan baru lagi gitu kan ya, dan pandangan baru lagi tentang dunia pageant dari aku gitu kan ya. So I think that's all for this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu, biar yang namanya beauty pageant itu bukan sekedar kontes kecantikan, tapi kita bisa menikmatinya, kita bisa belajar dari situ, dan kita bisa memahami dunia dari sisi lain gitu ya. So I think that's all from me ya. See you on my next video. Dadah, stay safe, stay healthy. Pokoknya mental health is a serious matter. If you need any assistant, if you need any friends, kontak nomor-nomor yang tertera gitu kan ya. Misalnya yang kalian benar-benar butuh psikolog, psikiater, atau siapapun, atau misalnya pusat untuk bisa mencegah kamu untuk dari suicidal thoughts kayak gitu kan ya. Jadi pokoknya kita harus happy, tetap stay positive thinking ya, karena memang harus
apalagi di uncertain world lagi kayak gini kondisinya, COVID-nya, Omicron-nya lagi tinggi-tingginya lagi. Kita harus tetap semangat ya. So I think that's all. Bye bye. See you on my next video ya.